Welcome to my story bun. Hai, assalamualaikum, shalom. Share lagi kegiatanku sore ini. Nah, di sini aku mau masak. Ini aku udah di dapur ya. Ini adalah video lanjutan ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, cus melimpir dulu, diceki dulu supaya nyambung videonya gitu kan. Nah, di sini teman-teman, setelah tadi aku beres geser-geser dengan suasana baru di ruang TV, ini aku lanjut mau masak karena sebentar lagi Mas Bojo pulang kerja gitu kan ya. Dan di sini juga aku mau masaknya yang simpel-simpel aja gitu. Ini tuh ngabisin bahan yang ada di kulkas aja. Aku belum pergi belanja. Ini teh teman-teman ya. Nah, di sini aku punya ikan dori fillet. Ini rencananya aku mau dibikin karage aja sama saus koloke gitu ya nanti. Jadi disimak terus videonya, jangan di skip-skip. Terus bantu support juga channel ini supaya bisa berkembang ya dengan melakukan share dan subscribe. Nah, di sini aku mau langsung aja ya kita bumbuin. Nah, ini bahan-bahannya aku pakai tepung terigu ya, terus ada tepung maizena. Terus untuk bumbunya juga simple aja ya. Ini aku mah capruk tapi yang penting mah ada rasa gitu kan. Aku pakai penyedap rasa gitu ya. Terus pakai lada bubuk, pakai garam sedikit, terus pakai garlic powder, terus sama pakai baking powder ya. Supaya rada crunchy sama ngembang sedikit. Udah gitu ya udah diaduk-aduk aja gitu. Terus nanti si tepungnya kan ini banyak, nanti dibagi dua untuk tepung adonan basah dan adonan kering gitu ya. Gimana prosesnya? Tonton terus makanya videonya jangan di skip-skip ya teman-teman. Nah, ini setelah tercampur rata kok jadi lata. Kita bagi dua, terus aku mau lanjut eksekusi ini wortel. Aku cuman tinggal punya satu buah wortel lagi ya kan, emang belum belanja ya. Jadi bener-bener lagi ngabisin stok di kulkas. Terus aku teh mau ngebersihin kulkas gitu. Jadi sengaja nggak belanja-belanja gitu ya. Nah, karena ini wortelnya rada semeg. Semeg tuh kayak montek gitu ya, gede. Jadi apa namanya, aku mau bagi dua. Kebetulan juga stok acar wortel aku udah habis. Jadi aku teh itu menu yang selalu ada di kulkas ya untuk Pak suami. Laki gue bukan orang luar gitu ya, cuman keturunan Chinese. Cuman dia seneng banget sama acar gitu, selalu ada. Acar mah gak ada hubungan, yang ada salad kali kalau orang luar kali ya. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Nah, jadi stok acar wortel ini di kulkas tuh dia harus ada terus gitu. Mau makan apapun pasti pakai jeung acar. Kecuali kayak misalkan kayak makan sop ya itu enggak ya teman-teman, disesuaikan dengan menu. Tapi hampir rata-rata setiap dia makan tuh jeung acar wortel gitu kan. Next time lah ya, nanti kita bikin acar wortel ala-ala. Nah, di sini aku juga ngupas 2 bawang putih sama bawang bombay dan daun bawang karena kan nanti mau bikin saus koloke ya. Ini pertama kali sih bikin dori karage gitu tapi pakai saus koloke gitu kan, biasanya chicken karage kalau pakai saus koloke kan. Nah, ini mau coba-coba aja gitu. Siapa tahu suamiku suka. Tadi sih udah nelpon katanya nggak apa-apa bikin aja gitu saus kolokenya gitu teman-teman. Nah, ini wortelnya dicuci dulu walaupun tadi udah dicuci ya teman-teman, dicuci lagi biar bersih. Nah, ini kita pisahkan dari satu kesatuan meni rapet mantakan oge ulah dihijikeun jadi we ngagosip ngagibah jadi we dempet gitu kan ikannya. Nah, ikan ini tuh lembut banget ya teman-teman. Kalau bisa mah begitu keluar dari kulkas teh pas masih ada es batunya sedikit itu ya yang masih freeze,
apa namanya, langsung buru-buru dipotong. Kalau aku ini kayaknya salah ya, jadinya rada lembek gitu teman-teman, dan saran motongnya tuh jangan terlalu kecil-kecil, bisi ancur teman-teman. Nah, kalau misalkan es batunya sudah terlepas ya gitu ya dari si kulit ikannya gitu ya, bukan kulit daging, sok salah wae nyari emak-emak. Ini kalian boleh marinasi dengan apa namanya, lemon gitu ya. Pokoknya mah mau lemon, mau jeruk nipis sama wae gitu ya. Terus ditaburin garam atau lada. Tapi kalau ini aku cuman kasih lada aja karena kan si tepungnya juga tadi kan aku udah kasih bumbu gitu ya. Jadi udah lumayan ada rasa gitu kan. Nah, ini biar nggak terlalu pabalata kita singkirkan, hempaskan dulu gitu ya, yang sakiranya bikin sareksek dan harerin gitu kan, biar masaknya lebih ini lega gitu ya. Nah, ini kita nyalain dulu kompornya untuk memanaskan minyaknya. Kade tong salah, bukan nyalain minyaknya terus panasin kompornya. Kan seringnya kebalik gitu ya teman-teman. Sambil nunggu minyaknya panas, ini kita mau bikin adonan basahnya ya teman-teman. Nah, ini tepung yang tadi udah kita pisahin, kita kasih air sedikit kalau aku ya. Kalau teman-teman mau pakai air doang gitu nggak apa-apa, nggak mau pakai telur atau mau langsung pakai telur juga nggak apa-apa, si ikan yang dimarinasi gitu ya. Tapi kalau aku di sini biasanya apa namanya, aku kasih air dulu, diencerin pakai air. Setelah encer menjadi satu gitu ya, baru aku kasih telur, dikocok jeung telur supaya lebih gurih gitu ya teman-teman. Terus ini ya apa namanya, kita udah mulai step by step untuk bikin karage dorinya. Jadi pertama si ikannya kita taruh di tepung yang kering dulu, dibalurin dulu. Habis terlumuri tepung kering, kita taruh ke adonan basah, dicelup-celup sampai terlumuri semuanya, balikeun deui kanu tepung kering ya teman-teman. Nah, kalau udah baru kita masukin ke minyak panas. Ingat minyaknya kudu geus panas, ulah encan panas diasupkeun nantinya jadi bantet ya teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman misalkan mau jabrig gitu ya, si apa namanya, tepung yang nempelnya gitu kayak ala-ala KFC gitu ya. Itu kalian bisa lakukan prosesnya berulang 2 kali. Jadi gini, kita taruh kan, pertama taruh ikan dorinya teh di tepung kering, terus celup tepung basah, balikin kanu tepung kering deui, terus balikin deui kanu tepung basah. Lakukan seperti itu 2 kali. Jadi itu nanti akan menghasilkan bulu. bukan bukan bulu, tapi tepung yang jabrik gitulah, jadi kayak ala-ala tepung KFC gitulah ya teman-teman. Dan apa, usahain si air campuran yang buat adonan basahnya teh air es ya teman-teman, air dingin gitu ya. Nah, tadi seperti itu ya kira-kira goreng menggorengnya ya. Tadi aku skip aku teh masih rada repot kalau udah bikin konten nge-record gitu ya sambil masak, rada belum bisa ngaturnya gitu, takut gosong masakannya ya teman-teman. Nah, ini seperti inilah ya penampakan hasilnya saus kolokenya. Dan tadi itu acarnya udah aku bikin acar ya untuk suami aku, acar wortel. Ini bisa di stok ya teman-teman di kulkas gitu kan. Terus ini apa namanya, saus kolokenya juga aku kasih wortel sedikit, terus ada bawang bombay, ada bawang putih, sama ada daun bawang. Daun bawangnya ngumpet ya nek. Nah, ini acarnya seperti ini penampakannya. Ini lagi males ya wah motongin apa wortelnya gede-gede tebal-tebal gitu kan. Nah, karena ini si tepungnya aku prosesnya cuma sekali, jadi kurang begitu jabrik gitu ya teman-teman. Nah, mari kita makan. Ini kondisi dan situasi kami saat makan, Masya Allah sederhana tapi dengan lengkapnya keluarga gitu ya, kebersamaan tambah nikmat, insya Allah yang dimakan berkah ya. Nah, buat teman-teman, ini aku habis makan lanjut gegeroh tah suami aku mah
Ini teh ngaheureyan malah metotan aku tah. Udah tahu mau nyuci piring malah meluk-meluk, narik-narik coba nonaunan. Iseng banget emang dia mah. Ini aku langsung cicil aja ya abis makan. Jadi aku langsung cuci aja biar besoknya itu enggak banyak yang harus dikerjakan kan anak-anak libur di rumah jadinya teh maunya bareng-bareng ngumpul. Kalau misalkan aku sibuk di dapur teh mereka suka manggilin terus jadi aku cicil aja weh kerjain nungtut gitu ya diberesin gitu. Nah buat teman-teman semoga masakan aku hari ini menjadi referensi ide buat masakan teman-teman besok di rumah. Boleh dicoba, ini tuh simple banget dan cocok untuk semua keluarga mulai dari anak-anak kita orang tua juga insya Allah suka ya karena udah simple dan endul gitu kan. Nah, sebelum lanjut ya, ini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah nge-share video aku. Hatur nuhun pisan ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah. Nah, ini aku lanjut ya nyuci piring. Jangan salah fokus sama bandana aku ya, ini teh bandana si kakak aku pinjem ya karena ini teh biar nggak ngarumbai ponina kaharep biar nggak ngahalangan. Jadi ciga kelincinya eket di tukang wah. Nah ini si kakak ya nganterin piring kotor, dia teh tadi ngegadoin sisa ikannya ya, papahnya nggak ngabisin jadi dihabisin sama si kakak sambil nonton drakoran. Nah ini setiap habis masak, habis nyuci piring jangan lupa selalu bersihin area daerah kompor dan area sink gitu kan, biar minyaknya nggak tebel kalau setiap habis masak dibersihin ya. Kalaupun nggak setiap habis masak atau habis nyuci piring ya sekali atau dua kali gitu ya, tergantung waktunya teman-teman juga. Kalau aku nih semenjak bikin konten jadi semakin lebih rajin kerjanya gitu kan, jadi banyak manfaatnya teman-teman bikin konten teh ya, jadi lebih kumaha gitu ya. Nah ini lanjut karena di luar hujan ngecerak terus, anginnya juga gede, terus aku juga belum masukin cucian. Oh iya, tadi aku pas nyuci teh nggak dibikinin konten ya teman-teman karena di luar teh hujan gede, jadi rada ngahod-hod kanu hate gitu ya, mau bikin kontennya juga kan, mana hujan gitu sieun aya guludu gue tiba-tiba gitu lagi bikin konten kan telucu lamun ka center. Jadi ini aku kalau ngejemur teh di sini teman-teman, nah di atas kepala aku teh blower AC jadi pas gitu kena tuh teman-teman. Ini teh meningari rincik hujannya ya. Ya udahlah teman-teman, ini aku mau mandi ya, mau istirahat. Mungkin video kali ini segini aja ya teman-teman, dapur juga udah bersih. Aku pamit undur diri gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau aku sehat, teman-teman sehat gitu ya. Doain aku juga lagi semangat terus bikin kontennya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dadah, bye-bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look